Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Nur Pakih dengan NIM 12030304042 dari kelas ATN 3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Yang pertama dari pertemuan 9 yaitu mengenai sejarah konstitusi. Yunani menjadi pangkal dari sejarah konstitusi walau saat itu tidak secara eksplisit atau tegas, sehingga penamaan konstitusi pun berbeda walau pada substansinya yang sama. Artinya pada masa Yunani masih bersifat material dalam arti belum berbentuk yang bisa dimengerti. Namun perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar perbedaannya. Socrates, Plato, Politeia de Republik, Politikos the Statesman yang disepadankan dengan konstitusi, sedangkan Nomoi the Law disepadankan dengan undang-undang biasa. Aristoteles dalam bukunya Aristoteles mengklasifikasikan konstitusi tergantung adanya tujuan yang dikejar oleh negara dan jenis wewenang yang dijalankan oleh pemerintah mereka. Tujuan tertinggi negara adalah berkehidupan yang baik atau a good life, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Kemudian masa Romawi kuno yang salah satu tokohnya adalah Cicero. Masa ini jelas sekali istilah lex yang kemudian menjadi kata kunci untuk memahami konsepsi politik dan hukum di zaman Romawi kuno, yang mana lebih luas cakupannya maknanya daripada leges yang punya arti yang lebih sempit. Konstitusi mulai dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar bahkan di atas negara. Tidak seperti masa sebelumnya, konstitusi mulai dipahami sebagai lex yang menentukan bagaimana bangunan kenegaraan harus dikembangkan sesuai dengan prinsip the higher law. Prinsip hierarki hukum juga makin dipahami secara tegas kegunaannya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Di samping itu, para filsuf Romawi juga lah yang secara tegas membedakan dan memisahkan antara pengertian hukum publik jus publicum dan hukum privat jus privatum. Kemudian masa konstitusi tertulis pertama di dunia ini diyakini adalah Piagam Madinah. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Kendati demikian, ada yang mengakui atau tidak. Alasannya tidak mengakui adalah konstitusi pada Piagam Madinah tidak mengatur pembatas dan pengatur kekuasaan. Masa selanjutnya bermunculan konstitusi tertulis di Eropa dan dunia, mulai dari konstitusi Perancis, konstitusi Spanyol, konstitusi Norwegia, UUD Belanda, konstitusi Italia, konstitusi Swedia, konstitusi Swiss, konstitusi Utsmaniyah, konstitusi Jepang, konstitusi Rusia, konstitusi Weimar Jerman, konstitusi Finlandia, konstitusi Austria, konstitusi Cekoslovakia, konstitusi Hongaria, konstitusi Yugoslavia, konstitusi Belgia, konstitusi Uni Soviet, konstitusi Turki, konstitusi Libanon, konstitusi Portugal, Undang-Undang Dasar Indonesia, konstitusi Burma, konstitusi Jerman Barat, konstitusi Sri Lanka, konstitusi India dan sebagainya. Perkembangan konstitusi, yang pertama aliran konstitusi yaitu Anglo-Saxon atau Common Law atau Rule of Law. Anglo-Saxon adalah kelompok yang ada di Inggris sejak abad ke-5 Masehi. Sebutan ini dapat disederhanakan. Anglo-Salon merupakan negara-negara yang termasuk Britania Raya dan negara-negara lainnya di Kepulauan Britania. Anglo-Saxon merupakan negara-negara berbudaya khas dan berbeda sejarah sosial budaya dengan negara-negara di daratan Eropa Barat lainnya yang disebut kontinental. Britania Raya, Irlandia, Amerika Serikat, dan Australia adalah negara-negara yang disebut Anglo-Saxon. Sejarah Anglo-Saxon adalah sejarah identitas budaya. Anglo-Saxon berkembang dari kelompok suku yang berbeda dalam hubungan adopsi orang-orang Kristen dan merupakan bagian integral dari pembentukan berbagai kerajaan. Terancam oleh invasi Danisin yang meluas dan pendudukan militer di Inggris Timur, suku ini berdiri kembali mendominasi sampai akhir Kekaisaran Norman. Peradaban Anglo-Saxon dapat terlihat dalam budaya arsitektur bangunan, gaya berpakaian, karya yang indah, dan barang-barang peninggalan
Anglo-Saxon lainnya. Eropa kontinental atau civil law, kode sipil atau Rechtsstaat, yaitu sebagai suatu upaya untuk mengurangi keabsolutan raja dalam negara. Untuk itu harus dilakukan suatu perjanjian masyarakat pada pihak raja di mana rakyat memberikan kekuasaan pemerintahan dan raja harus menjamin ketentraman masyarakat. Upaya tersebut kemudian terkenal dengan istilah kontak sosial atau social contact. Terus kedua, sistem tersebut memiliki perbedaan. Beberapa di antaranya adalah sistem Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. Sistem Eropa kontinental menjadi modern karena perguruan tinggi melakukan kajian, sedangkan pada Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah sehingga bersifat abstrak pada Eropa kontinental. Sedangkan kaidah pada Anglo-Saxon secara konkret langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara. Pada sistem Eropa kontinental dikenal dengan adanya kodifikasi hukum, sedangkan pada sistem Anglo-Saxon tidak ada kodifikasi. Keputusan hakim yang lalu pada sistem Eropa kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum, sedangkan pada sistem Anglo-Saxon keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti. Yang selanjutnya itu kedudukan konstitusi. Ada 3 peran dari sebuah konstitusi itu sendiri, yaitu yang pertama pembatas kekuasaan, yang kedua pengatur kekuasaan, yang ketiga penyamaan HAM. Pertemuan 10 mengenai terbentuknya konstitusi. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain bersih sejak dari dahulu. Sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut, maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda, serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang saat kemerdekaan tiba. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat tak kala Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI Dokur Sujunbi Inkai. 3 proses pembentukan konstitusi. Pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar pada setiap negara berbeda-beda. Ada yang sengaja dibentuk, ada yang secara revolusi, pemberian dan dari penguasa maupun dengan cara evolusi. Dalam hal ini terdapat beberapa pembentukan konstitusi yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, given atau pemberian. Konstitusi yang pembentukannya secara pemberian dari penguasa, dalam misalnya seorang raja memberikan undang-undang dasar kepada rakyatnya, atau jika seorang raja mendapat tekanan dan khawatir akan timbul revolusi sehingga dibuatlah UUD yang dapat membatasi kekuasaan raja. Jadi raja memberikan kepada warga suatu UUD, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu. Yang kedua, on purpose, yaitu konstitusi yang pembentukannya sengaja dibentuk, berarti pembuatan UUD dilakukan setelah negara tersebut berdiri. Yang ketiga, revolution, konstitusi yang pembentukannya secara revolusi, berarti pemerintahan yang baru berbentuk dari hasil revolusi membuat UUD setelah mendapat persetujuan rakyat atau dengan cara permusyawaratan. Dengan cara revolusi, pemerintah baru terbentuk sebagai hasil revolusi membuat sesuatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyat atau pemerintah tersebut dapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan musyawarah yang akan menetapkan UUD itu. Terus yang keempat, Stats Fundamental Norm atau Fundamental Norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara.
Posisi hukum dari suatu stat fundamental norm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. eh, Stat fundamental norm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Terus isi dari konstitusi suatu negara pada umumnya memuat dari berisi tentang hal-hal berikut. Yang pertama, gagasan politik, moral, dan keagamaan serta perjuangan bangsa. Contohnya pernyataan konstitusi Jepang pada tahun 1947 dan pembentukan UUD 45. Terus yang kedua, ketentuan organisasi negara memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun dengan badan-badan negara yang lain. Ketiga, ketentuan hak-hak asasi manusia memuat aturan-aturan yang menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara pada negara-negara yang bersangkutan. Yang terakhir, ketentuan prosedur menggunakan Undang-Undang Dasar memuat aturan-aturan mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah konstitusi pada negara yang bersangkutan. Pertemuan 11 mengenai konstitusi, konstitualisme, dan negara. Yang pertama, pengertian konstitusi, konstitualisme, dan negara. Konstitusi adalah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warga negara dengan warga negara, dan mengatur tentang haluan-haluan garis besar organisasi negara. Sehingga jika dianalis yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan negara yang diatur bukan saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat ataupun pemerintah daerah, tetapi juga mekanisme berhubungan antar negara atau organ negara itu dengan warga negara. Yang kedua, negara. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang di dalamnya memiliki komponen-komponen terdiri dari pemerintahan, rakyat, yang dipimpin wilayah, dan pengakuan baik secara de jure maupun secara de facto, sehingga dapat dikatakan seperti Profesor Jim Lim bahwasanya negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, konstitusionalisme adalah sebuah negara yang menganut paham atau mempergunakan konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Dasar kepentingan konstitusi. Dasar dari berdirinya suatu negara ialah ketika suatu bangsa merancang cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ingin dicapai. Cita-cita ini pun dirancang berdasarkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh negara tersebut, yang sesuai dengan karakteristik bangsa dan pandangan hidup masyarakat. Dengan begitu, tujuan negara tentu berbeda antar negara yang satu dengan negara yang lain. Setiap negara mempunyai pandangan hidup masing-masing dan cara tersendiri dalam merancang cita-cita bangsa yang ingin dicapai. Hal ini juga berkaitan erat dengan sejarah perjalanan suatu negara dalam mencapai kemerdekaannya, hingga akhirnya suatu negara dapat berdiri sendiri dan secara mandiri dapat melakukan pengaturan kehidupan masyarakat yang baik dan layak. Beberapa tujuan negara pun perlu diketahui, dipahami setiap masyarakat agar mengerti bagaimana menjalankan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bernegara yang baik. Beberapa tujuan negara tersebut juga diadaptasi dan dilakukan oleh negara Indonesia. Acuan buku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Ketika konstitusi memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Terus konstitusi memuat hak warga negara. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi, tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Maka, konstitusi menempati posisi yang sangat berperan dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi juga merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Pentingnya suatu konstitusi undang-undang dasar adalah sebagai pegangan dan beri batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Konstitualisme menurut beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Ramlan Surbakti, bahwa konstitualisme merupakan penganut pengendali atas kekuasaan suatu negara. Menurut KC Ware,
bahwa konstitualisme merupakan sebuah instrumen yang mengatur pemerintahan supaya dapat dikendalikan. Menurut C.F. Strong bahwa konstitualisme merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah yaitu rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Pertemuan 12 mengenai Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern. Yang pertama, sebutan para ahli untuk Piagam Madinah atau Sohipah Madinah. Para ahli menyebut naskah politik yang dibuat Nabi Muhammad itu dengan nama yang bermacam-macam. Di antaranya yang pertama, menurut W. Montgomery Watt menamai Piagam Madinah dengan The Constitution of Medina. Yang kedua, menurut R. A. Nicholson menyebut Piagam Madinah dengan Charter. Yang ketiga, menurut Anthony Nutting menamai Piagam Madinah dengan Treaty of Alliance. Yang keempat, menurut Ahmad Sukarja, kata Sohipah bermakna dengan charter dan piagam. Yang kelima, Ahmad Syafi'i, Kitab yaitu buku, Sohipah bundelan kertas. Konstitusi Madinah merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya. Ditetapkannya piagam politik tersebut dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lain-lain. Berdasarkan isi Piagam Madinah, itulah warga Madinah yang majemuk secara politis dibina di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Secara substansial, ada 7 pokok pikiran penting yang terkandung di dalam Piagam Madinah. Salah satunya, masyarakat pendukung Piagam Madinah ialah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Konstitusi Madinah secara tegas mengakui eksistensi suku, bangsa, dan agama dan memelihara unsur solidaritasnya. Konstitusi Madinah menggariskan kesetiaan kepada masyarakat yang lebih luas, lebih penting daripada kesetiaan yang sempit kepada suku, dengan mengalihkan perhatian suku-suku itu pada pembangunan negara yang warga negaranya bebas dan merdeka dari pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya. Muatan dari Piagam Madinah yang pertama yaitu kesepakatan. Masyarakat memiliki heterogenitas yang tinggi, maka untuk menjalin keseberagaman maka dijalin sebuah kesepakatan yang di dalamnya mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua yaitu persamaan, membahas mengenai kesamaan hak dan kewajiban bagi masyarakat Madinah. Yang ketiga, keadilan, yaitu perlakuan adil dari negara dan pemerintahan sehingga tidak diskriminatif di kalangan masyarakat. Terus pada pertemuan ke-13 yaitu faktor-faktor daya ikat konstitusi. Yang pertama, dari pendekatan dari aspek hukum, menurut Kak Cewer, positivisme bukan positivisme hukum, maka konstitusi itu mengikat sebab ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat yang di dalamnya syarat dengan ketentuan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik. Apabila dilihat dari prinsip wawasan negara berdasarkan hukum, konstitusi merupakan alat yang membatasi kekuasaan negara. Penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang dan adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintah. Berbicara tentang esensi hukum positif di dalam pemahaman dan tentang konstitusi sebagai hukum formal yang terlembagakan oleh alat-alat negara dan sekaligus sebagai hukum dasar tertinggi, sehingga konstitusi akan selalu mengikat warga negara. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seorang atau sekelompok orang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu, dapat diketahui bahwa pranata hukum oleh karena itu terlaksana dan tadinya fungsi sebagai alat pengendalian sosial amat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhan juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dan masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.
Unsur-unsur hukumnya, yang pertama penegak hukum di Indonesia peraturan bersifat memaksa. Yang kedua, peraturan dibuat oleh pihak atau badan resmi yang berwenang. Ketiga, sanksi pelanggaran bersifat tegas jika ada yang melanggar atau tidak menaati peraturan hukum. Mereka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan tersebut. Sanksi ini bersifat nyata dan pasti dirasakan oleh para pelanggar. Tujuannya supaya orang yang melanggar tidak mengulangi kesalahan dan mau taat menjalani peraturannya. Yang kedua, dari pendekatan dari aspek politik, seperti sebuah adigium menyatakan bahwa kekuasaan tanpa hukum adalah zalim. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Hal ini dikarenakan politik adalah aktivitas kenegaraan atau kekuasaan yang sangat berperan dalam menerbitkan hukum itu sendiri. Apalagi berperan dalam menentukan badan yang berwenang dalam membentuk hukum politik sendiri adalah aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan dan bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah, atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Dalam proses tersebutlah lahir sebuah partai politik yang organisasi politik yang menyatakan orang-orang yang berupaya untuk menempatkan perwakilan mereka di kantor-kantor pemerintahan untuk mempengaruhi aktivitas dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pendekatan dari aspek moral, yaitu inisiatif atau kesadaran yang timbul dari diri sendiri masyarakat negara. Paul Scholten mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom atau inisiatif. Yang dimaksud teonom adalah hukum abadi, yaitu kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka. Sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan, dalam moral juga dikenai sanksi, tapi bersifat batiniah seperti rasa malu dan menyesal. Moral sangat berkaitan dengan kultur dari suatu negara, sehingga setiap konstitusi itu mengharuskan mempresentasikan budaya dari suatu negara dan bangsa tersebut. Sehingga bukan hanya punya beban disanksi sesuai hukum positif, namun ada beban moral dikena sanksi yang berasal dari batin. Hal inilah yang membuat di dalam konstitusi harus terkandung unsur moral, sehingga daya ikatnya menyeluruh ke batin yang nantinya meminimalisir tindakan yang bertentangan dengan cita-cita bangsa. Pertemuan 14 membahas mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Yang pertama, sistem prakemerdekaan, masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, Indonesia dikonstruksikan merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam pasal 1 UUD Kerajaan Belanda tahun 1926. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan raja. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, raja atau ratu tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh gubernur jenderal sebagai pelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana pemerintahan kerajaan Belanda harus bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang dipergunakan di negeri Belanda dalam sistem parlementer. Terus yang kedua, masa penjajahan Jepang. Dalam sejarah Perang Asia Timur Raya dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai penguasa pendudukan. Dengan kata lain, Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum yang berlaku di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan wilayah pendudukan Jepang adalah merupakan wilayah konflik yang menjadi perebutan antara bala tentara Jepang dengan Belanda. Selain itu, Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda, walau kekuasaan tertinggi tidak lagi di tangan pemerintah Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang. Kedua, sistem pasca kemerdekaan. Pasca pembentukan UUD 1945 pada 8 Agustus 1945, dihasilkan 3 unsur proklamasi, yaitu antara lain kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Kedua, pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat. Yang ketiga, pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Terus UUD berubah menjadi RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Belanda masih ingin menguasai Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Terjadi perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947 yang menghasilkan Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Di wilayah lainnya yang berkuasa adalah Belanda. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat. Peristiwa terbentuknya negara RIS diawali dari konferensi meja bundar antara Belanda dan Indonesia di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949.
ialah kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dan pada hari yang sama pula Republik Indonesia menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat dan menjadi salah satu dari 16 negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Negara Serikat yang berbentuk federal merupakan bentukan dari Belanda seperti negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, negara Jawa Timur, negara Madura, dan lain-lain. Akan tetapi walaupun berbentuk negara serikat yang terpisah-pisah, rakyat tetap merasakan sebagai negara kesatuan yang tujuan utamanya mempertahankan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar sementara 1950 sampai 1959. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanaan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR. Orde Lama dari 1959 sampai 1965. Pada masa ini terdapat dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yaitu dengan berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya konstituante, pembentukan MPRS dan DPAS. Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Pada masa ini yaitu diawali dengan adanya Super Semar. Lalu Orde Baru bertekad menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto atau sistem presidensial, pemilu 5 tahun sekali tetapi tidak demokratis, kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur sebuah proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden. Pembangunan ekonomi terlaksana tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Sistem era reformasi. Pada era reformasi sekarang ini media massa berkembang pesat. Tidak seperti pada masa Orde Baru, perkembangan media massa pada saat itu tidak bebas dalam perannya untuk menyuarakan kepentingan publik. Media yang mengancam kekuasaan negara mengalami bayang-bayang akan adanya pemberedelan dan pengensoran dari era reformasi atau era pasca Soeharto. Di Indonesia tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya pada saat itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntunan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas pada saat Orde Baru. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen 1999 sampai 2002 terdiri dari bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Bentuk pemerintahan adalah republik, MPR bukan lembaga tertinggi lagi, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Terus kekuasaan legislatif lebih dominan, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Terus perubahan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan pertama disahkan dalam sidang umum MPR pada 19 Oktober 1999. Perubahan kedua disahkan dalam sidang tahunan MPR tanggal 8 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga disahkan 9 November 2001. Perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002 dalam sidang tahunan MPR. Pertemuan 15 mengenai hukum dan kewarganegaraan. Pengertian warga negara dan diaspora. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang yang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Seperti sudah diketahui bahwa negara adalah komponen atau unsur penting yang harus ada dalam suatu negara. Ketika tidak ada warga negara, maka suatu negara tidak bisa memenuhi kriteria sebagai sebuah negara. Sedangkan diaspora atau masyarakat Indonesia di luar negeri adalah imigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan
negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Jika dianalisis dapat terlihat bahwa warga negara dan diaspora memiliki kedudukan yang sama, yaitu hubungan yang tidak terputus dengan walaupun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri, asalkan yang bersangkutan tidak memutuskan sendiri kewarganegaraannya. Beda lagi dengan orang asing yang hanya mempunyai hubungan dengan negara selama ia bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan. Asas-asas dalam hukum kewarganegaraan di Indonesia, yang pertama asas ius sanguinis atau law of the blood, asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua yaitu asas ius soli atau law of the soil, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran. Dilakukan terbatas untuk anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Terus dui kenegaraan, yaitu dui kenegaraan terbatas. Pada umumnya melindungi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur mendapatkan status kewarganegaraan karena adanya asas ius soli. Contohnya, di Indonesia, jika ada anak dari hasil perkawinan campur, maka akan mempunyai status kewarganegaraan ganda. Maka bila si anak sudah menginjak 18 tahun atau sudah menikah, maka anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Adapun negara yang menganut dui kenegaraan terbatas yaitu Indonesia, Yaman, Pakistan, Maroko dan sebagainya. Dui kenegaraan penuh yaitu contohnya negara Armenia mewajibkan wajib militer untuk warga negara yang sudah diakui oleh negara. Terus ketiga, dui kenegaraan bersyarat, yaitu memiliki aturan-aturan khusus untuk warga negaranya agar bisa diakomodir menjadi warga negara yang diakui oleh negara tersebut. Terus ada beberapa karakteristik negara yang menganut dui kenegaraan, yaitu yang pertama Sri Lanka. Izin dan syarat yang dikaitkan dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi seperti maksimal usia 55 tahun, berpendidikan tinggi, punya aset tidak bergerak di negara, nilai minimum 25 juta rupiah atau fixed deposit minimal 25 juta rupiah dalam 3 tahun. Fixed deposit minimal $25.000 dalam 3 tahun di bawah akun di bank. Yang kedua ada negara Belanda. Negara Belanda itu memiliki adopsi sistem dui kenegaraan terbatas karena naturalisasi. Lahir di negara ius soli dan hanya negara tersebut yang berwenang mencabut kewarganegaraannya. Terus Jerman, penerapan dui kenegaraan terbatas dengan izin tertulis dari persetujuan pemerintah melalui menteri dalam negerinya. Terus yang terakhir Vietnam, penerapan single nationality kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Jadi selama ada undang-undang yang mengaturnya maka ada pengecualian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.